muftatamatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi ghaliban. Ini bab menerangkan tentang sholat. Sholat secara bahasa itu artinya doa dalam kebaikan. Jadi ketika orang berdoa, yang doanya itu baik, itu dikatakan sholat. Tapi dari segi bahasa, dan bahasa ini juga dipakai oleh Quran. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Jadi redaksi ayat sebelumnya itu tentang pencelaan Allah terhadap kaum munafikin. Terus ada beberapa kaum yang dia itu bertaubat dari kemunafikannya, dan juga ada yang bertaubat dari setelah melakukan dosa-dosa besar. Akhirnya sampai ada ambillah dari mereka harta-harta mereka yang diwajibkan Allah untuk dizakati, washolli alaihim, dan setelah itu doakanlah mereka, karena sesungguhnya doa kamu Nabi Muhammad itu rahmat bagi mereka, ketenangan bagi mereka. Maka dari sini kadang itu ada permasalahan ulama bahwa apakah wajib terhadap orang yang mengambil zakat itu kita doakan, itu dari ayat ini. Jadi sholat secara bahasa, sholat secara bahasa adalah doa. Tapi dalam fikih, ya, dalam fikih itu ada istilah lain tentang kata sholat. Sama seperti dalam istilah-istilah ilmu yang lain. Kalau kita mempelajari masalah ilmu hadis juga mereka punya istilah sendiri. Kita masuk ke tafsir juga punya istilah sendiri. Nah, jadi setiap permasalahan kata-kata yang disebutkan di dalam definisi ilmu itu biasanya mempunyai istilah-istilah tertentu yang dikhususkan. Sama seperti sholat, secara etimologi bahasa dia artinya adalah doa. Tapi ketika ada lafaz sholat di dalam kitab fikih, apakah diartikan bahasa? Gitu. Berarti kalau sudah masuk di bab fikih, ketika ada kata-kata sholat, itu yang dimaksud adalah sholat sesuai dengan definisi ahli syariat. Wa syara'an, secara bahasa, secara syariat itu aqwalun wa af'alun. Jadi yang namanya sholat itu perbuatan dan perkataan. Perbuatan dan perkataan muftatahatun yang diawali bit takbiri dengan takbir. Jadi rentetan perkataan dan rentetan perbuatan. Makanya nanti kita dari definisi ini bisa mengetahui kalau dalam sholat itu nanti bakal ada rukun qauli dan rukun fi'li. Muhtatamatun, dan diakhiri bit taslim dengan bacaan salam. Ghaliban, ada qaid ghaliban, ya, secara mayoritas. Jadi sholat itu secara mayoritas itu terdiri dari ucapan-ucapan dan perbuatan yang diawali dengan lafaz takbir, gerakan takbir, dan diakhiri dengan ucapan taslim secara mayoritas. Karena ada beberapa sholat, kenapa dikasih qaid ghaliban? Karena ada sholat yang dia itu hanya perbuatan saja, tidak ada aqwal. Ada juga sholat yang dia itu cuma aqwal saja, tapi tidak ada af'al. Makanya dikaitkan ghaliban. Seperti orang bisu. Nah, orang bisu itu wajib sholat tidak? Wajib. Wajib sholat. Nanti kita mempelajari syurutu wujubi sholat. Ya, syaratu wujubi sholat, syarat-syarat diwajibkannya sholat. Orang bisu itu wajib sholat, tapi sholatnya orang bisu tidak pakai suara, karena yang namanya bisu nggak keluar suara, makanya dikatakan ghaliban. Jadi orang bisu sholat itu juga dikatakan sholat, tapi tidak pakai af'al. Yang pakai af'al, hanya pakai aqwal, itu seperti orang yang sedang sakit. Jadi orang dia itu tidak bisu, tapi katakanlah dia mengalami sakit patah tulang seluruh tubuhnya. Jadi bisanya cuman mengucapkan. Jadi kalau orang seperti itu sholat hanya ucapan-ucapannya saja,
tapi dia tidak melakukan af'al. Ada juga orang sholat tidak ada aqwal, juga tidak ada af'al. Itu seperti sakitnya orang-orang yang dalam posisi seperti orang bisu yang patah tulang. Lagi orang bisu lah yang gak iso ngomong. Terus patah tulang gak iso gerak. Jadi sholat itu ya jaro fil qalbi. Sama seperti orang yang nuwun sewu masih sadar tapi dia tidak bisa menggerakkan badan. Stroke atau koma tapi masih sadar. Itu juga sholatnya cuman hanya menggerakkan sholat gerakan akwal dan afal di dalam hati. Jadi secara bahasa dia memang artinya doa, tapi secara syariat itu akwal wa afal. Muftatahatun bil takbir wa muftatamatun bil taslim. Wassolatu itu ruknun azimun min arkanil Islam wa huwa min ruknit tsani. Ya. Jadi sholat adalah rukun kedua dalam Islam setelah syahadatain. Diletakkan nomor 2 karena saking besarnya nilai sholat tersebut. Bahkan kewajiban sholat sendiri dia dilakukan melalui Isra Mi'raj. Yang lainnya dilaksanakan ketika malaikat Jibril membawa wahyu. Tapi untuk kewajiban sholat itu Rasulullah diangkat sampai ke Sidratul Muntaha. Tapi takdir Gusti Allah wonten pripun malih. Terus panci riyen niku Kanjeng Nabi nalikane awal-awal dakwah. Ketika dakwah di kota Mekah itu banyak dimusuhi, itu Kanjeng Nabi sempat berdakwah ke samping kota Mekah, itu daerah Thaif namanya. Nah, Thaif kalau dari Mekah itu sekitar kurang lebih 45 menit sampai 51 jam. Kalau naik bis 1,5 jam karena jalannya agak nanjak. Thaif jadi kota pegunungan. Subur memang. Ketika di daerah dataran rendah itu panas, daerah Thaif itu bisa turun hujan. Dan itu memang dikatakan kota agrikultur kalau di negara Arab, karena memang di sana banyak buah-buahan tumbuh dan banyak sayur-sayuran bisa tumbuh yang mana di daerah lain tidak bisa tumbuh di negara Arab. Sampai sekarang juga. Sampai sekarang. Enggak. Jadi ketika musim panas, Pak. Ketika musim panas itu beberapa guru, beberapa masyayikh dan bahkan orang pribumi sendiri itu mereka liburannya pada, kalau enggak yang punya duit mungkin mereka ke Syam, banyak pegunungan kan sana, ke Palestina. Kalau yang model-model kayak kita gini, modal ngirit ya larinya ke Thaif. Nah, karena di sana walaupun musim panas di daerah dataran rendahnya itu sampai 40 derajat, di sana tuh malah sejuk. Kabupaten Thaif. Masuknya enggak, kalau Thaif itu masih masuk ke Kabupaten Mekah, Kabupaten Mekah. Kalau tidak salah. Jadi ya kayak kecamatan sebetulnya, kecamatan. Jadi dekat memang. Nah, Rasulullah itu sempat berdakwah ke kota Thaif. Tapi yang didapat ketika Rasulullah berdakwah di kota Thaif itu masyhur ceritanya dengan Romatos. Itu beliau dilempari batu sampai berdarah. Yang mana ketika beliau bersandar di pohon, di kebun sampai sekarang masih ada dan dijadikan masjid yang Rasulullah ketika bersandar itu kita juga alhamdulillah sudah mengunjungi. Itu ditawari sama malaikat, yang mana ya Rasulullah Jibril membawa 2 malaikat, yang satu menjaga gunung ini, yang satu menjaga gunung ini. La in syi'ta la'at baqalna 'alaihim akhshabin. Kalau engkau menghendaki ya Rasulullah, akan saya suruh penjaga gunung ini menumpahkan gunungnya kepada penduduk Thaif. Tapi rahmatnya Rasulullah itu beliau mendoakan, jangan, saya doakan semoga dari bawah tulang-tulang rusuk mereka ini atau tulang sumsum mereka mengeluarkan cairan mani yang bisa melahirkan anak-anak dalam keadaan Islam. Barokah Ibu Kanjeng Nabi, alhamdulillah sekarang Thaif terkenal dengan kota hufaz. Jadi orang-orang hafid itu kebanyakan datang dari ahli Thaif. Bahkan ketika kita masih di sana dulu itu ada beberapa daurah kayak macam apa kalau daurah itu bahasa Indonesia? Daurah itu kalau di sini diklat-diklat nih. Nggih, kados diklat. Belajar cuma berapa bulan gitu loh. Nah, diklat. Itu
kita waktu itu di klub Quran, ikutnya juga ke Taif. Jadi di sana ada jamiah, namanya jamiah khairiyah kalau tidak salah itu. Itu memang menyediakan orang-orang yang ingin menghafal Al-Quran. Jadi ketika musim panas itu banyak diklat-diklat pembelajaran Quran yang diadakan di kota Taif karena sangat mendukung sekali suasananya. Itu barokallah, barokah itu kanjeng Nabi. Lajeng kanjeng Nabi nalikane ditawari seperti itu ditolak, beliau itu merasa sedih, pulang ke kota Mekah lagi. Di Mekah sudah dimusuhi, di Taif juga dimusuhi. Akhirnya Allah menghibur Nabi dilakukan dengan Isra dan Mi'raj. Jadi ketika orang-orang itu tidak mempercayai kanjeng Nabi, Gusti Allah menghibur Rasulullah bahwa sesungguhnya engkau memang benar-benar Rasul. Adapun orang-orang yang mendustai kamu, mereka akan mengalami hal nasibnya sendiri. Akhirnya beliau mengalami Isra dan Mi'raj. Yang dari Mi'raj itu yang secara umumnya beliau nanti sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi Sidratul Muntaha diwajibkan 50 sholat yang terus nanti dikurang sampai ke 5 waktu. Yang mana itu ada 17 rakaat. Jadi sholat memang diwajibkan di Sidratul Muntaha. Ada di kitab Al-Itqan, dinukil dari Imam Tabrani, itu ada sebuah riwayat bahwa Rasulullah ketika Mi'raj itu mendapatkan 3 oleh-oleh dari Allah. Ini ada dicek di kitabnya ada. Yang pertama, beliau diwajibkan ibadah sholat bagi beliau sendiri dan umatnya. Semuanya diwajibkan sholat. Setelah itu beliau dikasih khawatimu suratil Baqarah. Nah, jadi akhir surat Baqarah dari amanah kalau tidak salah. Ya ada yang dari lillah tapi yang ini dari amanah. Ada yang dari lillah, ini dari amanah. Itu beliau mendapatkan wahyunya itu di Sidratil Muntaha. Yang ketiga, beliau mendapatkan dawuh wahyu bahwa semua umatmu akan saya ampuni selagi mereka tidak la yusyriku bi syai'a. Syirik banget. Jadi syirik itu temenan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Hati-hati dengan jalan syirik, hati-hati. Itu masalahnya itu dosa gede. Gusti Allah la yaghfir. Saya setuju. Penting pembahasan ini akan kita bahas. Intinya 3 hal ini itu Rasulullah di dalam riwayat yang Tabrani beliau mendapatkannya ketika di Sidratul Muntaha. Maka saya bilang saya amalkan sendiri dan saya ajarkan kepada kalian untuk membaca surat Khawatimul Baqarah mulai dari lillah atau dari amanah setiap hari 1 kali sebelum tidur. Karena memang li'ammi hadhil ayat. Ya, sama seperti sholat juga. Jadi 3 hal itu yang penting semua dan pokok semua dalam ajaran Islam. Nah terus sholat yang diwajibkan tadi kan cuma hiya khamsun la yubaddal hiya khamsun wa hiya khamsuna la yubaddalul qawlu ladai. Dia itu 5 waktu wahai Muhammad dalam hadis qudsi wa hiya khamsuna, tapi dia seperti khamsun. Jadi 5 waktu tapi dia seperti 50 rakaat, 50 waktu. Nah, la yubaddalul qawlu ladai. Itu 5 waktu ini belum dijelaskan waktunya apa saja. Akhirnya malaikat Jibril mengajari Rasulullah itu setelah tragedi Mi'raj selama beberapa itu membawa wahyu kaifiyatus sholat yang dimana di situ diterangkan juga tentang awal waktu dan akhir waktu. Dalam satu hadis sahih itu ammani Jibrilu marratain, kata Rasulullah setelah tragedi Isra Mi'raj itu malaikat Jibril itu menyuruh saya sholat yang di situ malaikat Jibril sendiri menjadi imam di 2 waktu. Yang pertama waktu awal sholat, yang kedua waktu akhiri sholat. Dan ini kalau kalian baca hadisnya kadang bingung jelimet. Akhirnya kita baca lewat buku-buku fikih. Ini mau disepakati oleh ulama Syafi'iyah. As-shalawatul maktubatu wa awqatuha. As-shalawatul maktubatu khamsun. Ya, jadi sholat maktubah itu sholat 5 waktu. Maksudnya itu maktubah itu 5 waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kitaban mawquta, jadi as-shalawatul maktubah.
Ini dalam madzhab Syafi'i gitu. Karena nanti ada beberapa perbedaan sholat di dalam madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi, tahu saya. Khamsun itu 5. Yang pertama al-dhuhr. Ini penjelasan melampaui sedoyo, cuma kita mudah sama menambah kekurangan. Al-dhuhru sholat dhuhur. Wahia arba'u raka'atin wa awwalu waqtiha. Jadi ini as-shalawatul al-maktubatu wa awwaluha langsung sama dengan waktu-waktunya. Nah, kadang orang tuh ditanya sholat 5 waktu itu dalilnya mana? Dalilnya yang dalam Al-Quran tidak ada, karena dalam Al-Quran itu dia cuma kewajibannya akimis sholat. Nah, ketika ada terusannya ayat itu baru kewajiban 5 waktu. Jadi sebetulnya sholat 5 waktu, rakaatnya dari Rasulullah, tapi waktunya ada dalam Al-Quran. Imam Nafi' itu pernah bertanya ke Sayyiduna Ibnu Abbas. Nafi itu ilmune, Nafi sama orang bermanfaat. Imam Nafi itu pernah bertanya ke Sayyiduna Ibnu Abbas. Imam Nafi itu tadi, cuma bedanya sing iki Nafi alim, sing iki ra ngalim. Imam Nafi itu pernah bertanya ke Sayyiduna Ibnu Abbas, hal tajidu as-shalawatil khamsi fil Quran, apakah kamu itu mendapati sholat 5 waktu dalam Al-Quran? Jadi Ibnu Abbas, na'am. Loh, iya ada, saya mendapati sholat 5 waktu itu ada dalam Al-Quran. Lantas beliau beliau mengucapkan ayat Fasubhanalladzi hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhirun. Surat Ar-Rum. Fasubhanalladzi hina tumsuna wa hina tudhirun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhirun. 2 ayat ini gitu. Beliau mengucapkan lafaz, beliau mentala kalau itu ya, membaca ayat dalam surat Ar-Rum, fasubhanalladzi hina tumsuna wa hina tusbihun. Fasubhanalladzi, dan maha suci Allah, hina tumsun, ketika kalian dalam kondisi sore, wa hina tusbihun, dan ketika kalian dalam kondisi petang. Fasubhanallah ini ada yang mengartikan subhanallah di sini itu adalah sholat. Tapi ada juga yang subhanallah itu disuruh bertasbih, zikir pagi dan zikir petang. Maka di dalam tafsirnya tersebut itu ada riwayat man qala hina tusbih wa hina tumsi subhanallah wa bihamdihi huttat anhu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Jadi barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdihi ketika pagi 100 kali dan ketika petang 100 kali, maka dosa-dosa dia akan digugurkan walaupun banyaknya sebanyak buih lautan. Dengan kalau memang belum biasa zikir, mungkin 100 itu agak capek banyak, tapi kalau sudah dilakukan bentar, gak nyampe setengah jam tuh gak nyampe. Subhanallah bihamdihi paling 5 menit 10 menit lah, kalau 15 menit maksimal tergantung cepatnya, tapi itu sebetulnya ringan. Nah, fadilahnya sampai seperti itu. Bahkan ada riwayat sahabat itu pernah ada sahabiah yang setelah sholat subuh itu beliau berzikir di masjidnya Rasulullah ketika itu, sampai Rasulullah itu berdiri masuk ke rumahnya beliau. Agak siang beliau keluar rumah, masih mendapati sahabiah ini itu duduk di dalam masjid. Terus ditanya Rasulullah, apakah kamu duduk di situ dari tadi setelah subuh? Iya ya Rasulullah. Terus Rasulullah berkata, apakah kamu mau saya tunjukkan suatu amal yang ketika kamu menyebutnya bisa menandingi pahala kamu duduk berzikir mulai dari subuh sampai siang ini? Bala ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengucapkan, ucapkanlah subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi 3 kali setelah sholat subuh. Itu pahalanya menyetarai
pahala kamu berzikir mulai dari setelah subuh sampai matahari terbit lebih tinggi. Jadi wis dalam pintas loh. Ngomongnya males itikaf itu. Karena non sewu ada fadilah tersendiri sebetulnya. Fadilah pahala umroh, ya kan? Nggih. Niku hadisnya kalau tidak salah, barang siapa yang duduk setelah sholat subuh berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, sampai isyusyuruk, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang umroh tamah sempurna. Pahalanya orang umroh secara sempurna itu dikasihkan kepada orang yang dia setelah sholat subuh masih mau duduk berzikir sampai syuruk. Nah, kalau nanti ditangkleti, Ustaz niku duduknya boleh gak di rumah katanya. Aku mau ini paling niku subuh kan kawanan nih. Karo kopi maksudnya. Nggih. Juga sih dan niku teke madama fi musalla. Teknya kan madam musalla, berarti tempat sholatnya waktu sholat subuh. Teknya itu madama fi musalla. Pindah-pindah doang enggak? Pindah tempat duduk. Kan mungkin kalau duduk setengah jam 2 jam nganu. Mau ke belakang atau mau wudhu lagi. Nggih, kenapa? Madama fi musalla itu kita mengambil satu area saja. Kalau seumpamanya kita nggak kuat duduk, kalau memang kita mau tekstual itu lebih afdol otomatis gitu. Tapi kalau kita nggak kuat ya kita madam fi mushola itu di dalam tempat yang kita laksanakan sholat. Tapi terus terang ojo nang omah itu. Makanya sing takon iki kan wong tuwa. Lah sing wong tuwa kan aku nggo Mbah mboten saged Mbah niku kudu ning masjid lho malah mesake jenenge wong tuwa. Akhire nggih kula mboten napa-napa wonten tek niku madam fi mushola. Yang penting jenengan niku sholat subuh nang griya nggih mboten napa-napa. Sing penting purun wiridan sampai matahari subuh. Oke, ora apa-apa wis kanggo. Tapi kanggo cah nom-nom ning kene aku ora wani ngomong. Iku syaratnya kudu nang masjid kan. Syaratnya kudu nang masjid. Nah itu amalan-amalan yang ada di tafsiran ayat tersebut. Jadi fasubhanalladzi hina tumsuna wa hina tusbihun. Nah itu subhanalladzi itu aqimis shalah seperti salatlah kalian hina tumsun ketika waktu petang. Nah, petang di sini itu termasuk maghrib dan isya. Wa hina tusbihun itu ketika pagi subuh. Jadi di ayat ini kita disuruh sholat hina tumsun maghrib dan isya. Wa hina tusbihun di sini diartikan tafsirannya itu subuh. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiya. Wa hina tusbihun. Wa asyiya itu menjelang petang. Nah, asyiya di sini diartikan sholat asar. Wa asyiya wa hina tusbihun ketika duhur. Waktu duhur itu ketika tergelincirnya matahari. Jadi ketika ada orang tanya, Sayyidina Ibnu Abbas ketika ditanya sama Imam Nafi tentang apakah engkau mendapati dalil sholat 5 waktu, Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan iya, dan beliau membaca ayat ini. Al-dhuhru wa hiya arba'u raka'atin awal waqtiha zawalus syamsi. Zawal tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu masiru dhilli kulli syai'in min lahu siwa dhillil istiwa. Ini pembahasan duhur pertama kali, karena ini duhur ini agak jelimet nuwun sewu. Memang ketika kita dulu pernah belajar, itu ketika matahari tergelincir sudah masuk waktu duhur, batas akhirnya itu ketika masiru dhilli kulli syai'in min lahu. Kalau ketika kita tancapkan ini ada tongkat, ini panjangnya 10 cm. Ketika matahari tergelincir sudah masuk waktu zuhur, terus ketika bayangan tongkat ini 10 cm, maka waktu zuhur habis. Tapi di sini dikatakan wa akhiruhu masiru dhilli kulli syai'in mithlahu siwa dhillil istiwa. Saya cek maksudnya siwa dhillil istiwa ini apa, saya juga bingung. Setahu saya pokoknya setiap panjangnya tongkat seperti ukurannya, bayangan panjangnya tongkat seperti ukurannya tongkat, maka dia sudah akhir waktu
zuhur dan masuk waktu asar. Tapi di sini ada siwadil istiwa, tapi ternyata memang yang pemahaman selama ini ada pengecualian. Jadi waktu zuhur diawalkan karena memang agak jelimet. Zawal dengan pengertos, zawal itu kan tergelincir. Jadi kalau membaca kitab itu ada kata-kata zawal, kita sudah mengetahui tergelincirnya. Ada kata-kata kabidis sama, ada wasatin nahar. Kabidis sama kalau baca di kitab maksudnya itu artinya apa? Ketika matahari posisinya itu ada tepat di atas kita. Nah, pertanyaan, kita kan nggak pernah belajar ilmu falak. Dalam ilmu falak, bumi itu berputarnya itu dia lonjong. Nah, berputarnya itu lonjong, matahari juga. Ya Allah alam, yang kita tahu itu bumi itu berputarnya, ya memang berputar, tapi dia tuh agak lonjong, elips gini tuh. Nah, sama matahari juga seperti itu. Makanya di dalam kitab fikih, saya juga tahunya dari kitab fikih, bahwa bayangan matahari, sinar matahari itu dia ima agak ke selatan atau agak ke utara karena perputarannya yang lonjong seperti tadi. Nah, di sini baru berlaku kalau kita sudah pemahaman seperti ini, ada namanya siwal dhillil istiwa. Jadi ada waktu namanya waktu istiwa. Tadi setelah zawal kabidis sama ada istiwa. Kabidis sama itu posisi matahari tepat berada di atas kita. Jadi seperti kita menancapkan tongkat, dia benar-benar cahaya bayangannya itu berada di dekat tongkat. Maksudnya bayangannya berada di atas. Nah, itu ada namanya istiwa. Istiwa itu bayangan tersebut. Nah, makanya sampai sekarang ada namanya jam-jam istiwa, itu jam yang berdasarkan bayangan. Sini tidak ada, tapi di Madinah ada. Di Masjid Nabawi itu ada. Di tempat lama itu ada waktu istiwa. Agak beda memang. Jadi waktu istiwa sekitar 12 jam saja. 12 jam, makanya nggak 24 jam. Nah, ini nggak tahu harus pakai gambar apa enggak. Jadi matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat. Kalau sekarang kita nanya waktunya zuhur itu pokoknya kalau udah jam setengah 12 atau jam sekian itu gampang. Nah, kadang kita juga harus teliti. Karena kenapa? Bukannya suudzon, ketika tidak ada orang yang mempraktekkan ilmu seperti ini, ditakutkan ketika nanti sudah tidak ada teknologi, karena dalam hadis itu ada bahwa kelak kalian itu akan kembali ke zaman seperti zaman-zaman kalian itu menggembala kambing. Artinya apa? Iya. Jadi orang zaman dulu belum kenal teknologi, sekarang kenal teknologi. Di akhir zaman itu orang akan kembali ke zaman dulu lagi, seperti zaman pra gitu loh. Samping itu juga faedahnya kita mempelajari seperti ini, satu untuk penerus kita mengetahui ilmu-ilmunya ulama terlebih dahulu yang zaman dulu sudah dipraktekkan sebelum adanya jam. Ketika kalian menancapkan tongkat, matahari kan di sini. Ketika kalian menancapkan tongkat, matahari katakanlah sini timur. Otomatis ketika sini timur itu bayangan ada di barat, gitu. Bayangan ada di barat. Sampai ini duha. Setelah duha itu ada waktu istiwa. Nah, waktu istiwa ini waktu yang kita tidak boleh melaksanakan sholat kecuali sholat hari Jumat, pengecualian karena khususnya sholat Jumat. Jadi waktu istiwa itu berapa lama? Istiwa itu ada yang mengatakan tidak lama, karena di dalam kitab-kitab itu dikatakan bahwa waktu istiwa qasir, boleh saya bitawil. Waktu istiwa itu waktu yang dekat, waktu yang sedikit tidak. Kalau dari duhur sekitar 4-5 menit. Sekitar 4-5 menit. Jadi ketika adzan duhur, kalau zaman sekarang itu sudah ada jam 4-5 menit sebelum adzan duhur, kalau bisa jangan sholat apapun kecuali tahiyatul masjid atau sholat dawatus sabab mutaqaddim. Nanti kita ketahui apa yang sudah mungkin. Intinya ketika berada di atas benda ini dia dikatakan waktu istiwa. Nah, ini bayangannya ada di mana?